Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Geometri Euclid. Dan pada video yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai poligon. Dan kali ini Ibu akan membahas mengenai segi empat, di mana segi empat itu merupakan salah satu dari poligon yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Dan pada pokok bahasan di sini, Ibu akan membahas ada 5 macam segi empat khusus. Yang pertama yaitu jajar genjang, kemudian persegi panjang, belah ketupat, persegi, dan trapesium. Akan tetapi, pada video yang ini, Ibu akan fokus pada jajar genjang. Sedangkan untuk pembahasan segi empat yang lain akan diberikan pada video yang berikutnya. Sebelum kita masuk ke jajar genjang, maka kita lihat terlebih dahulu apa definisi dari segi empat. Dan di sini segi empat adalah sebuah poligon yang memiliki empat sisi. Dan otomatis jika memiliki empat sisi, maka dia juga memiliki empat sudut. Nah, kalau kita tunjukkan, ini ada segi empat sebarang ya, bukan segi empat beraturan. Misalkan di sini ada segi 4 PQRS. Nah, berarti dia akan memiliki 4 sisi dan juga memiliki 4 sudut. Dan beberapa sifat-sifatnya di sini ya, unsur-unsur dari segi 4 di sini ada sudut yang berdekatan adalah titik sudut yang merupakan titik ujung dari sisi yang sama. Ini sudah pernah kita bahas waktu poligon tentang sudut berdekatan, sisi berdekatan, akan tetapi yang ini fokus kepada segi empatnya. Dan sudut yang berdekatan di sini misalkan sudut P dan Q, Q dan R dan S dan P. Ini adalah sudut yang berdekatan atau sudut yang berurutan, sama saja ya istilahnya. Kemudian ada sisi yang berdekatan atau sisi yang berurutan. Adalah sisi yang mempunyai titik ujung yang sama seperti PQ, PQ dan QR, kemudian RS dan SP, kemudian SP dan PQ. Ini adalah sisi-sisi yang berdekatan atau berurutan. Kemudian ada sisi yang berhadapan. Sisi yang berhadapan adalah sisi yang tidak mempunyai titik ujung yang sama. Jadi di sini dia seperti contohnya sisi PQ dengan sisi SR. Ini adalah sisi yang saling berhadapan. Kemudian sisi QR dengan sisi PS. Ini juga sisi yang saling berhadapan. Sedangkan untuk sudut yang berhadapan adalah titik sudut yang tidak berdekatan. Nah, ya otomatis yang tidak berdekatan ya yang ini. Sudut P dengan R, kemudian sudut Q dengan sudut S. Ini adalah sudut-sudut yang berhadapan. Kemudian juga ada istilah diagonal segi empat. Nah, itu adalah segmen garis yang titik ujungnya adalah titik sudut yang berhadapan. Jadi tadi sudut yang berhadapan kan sudut P dan R. Maka jika kita hubungkan akan membentuk ruas garis yang disebut dengan diagonal. Jadi diagonalnya ada dua, yaitu diagonal PR dan diagonal QS. Demikianlah untuk unsur-unsur dari segi empat. Kemudian kita masuk ke segi empat khusus yang pertama yang disebut dengan jajar genjang. Untuk definisi jajar genjang di sini, jajar genjang adalah segi empat di mana dua pasang sisi yang berhadapannya sejajar. Jadi ini lebih khusus lagi, memiliki sifat sisi yang berhadapannya sejajar. Jadi sisi AB, AB, AB dia sejajar dengan CD, kemudian sisi AD dia sejajar dengan sisi BC. Nah, dia memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Bangun ABCD inilah yang disebut dengan jajar genjang.
Berkaitan dengan jajar genjang, di sini ada sifat-sifat pada jajar genjang yang disajikan pada teorema yang pertama di sini. Diagonal jajar genjang itu membagi jajar genjang menjadi dua segitiga yang kongruen. Jadi, kalau misalkan di sini ada jajar genjang A, B, C, D, maka diagonalnya dia akan membagi jajar genjang menjadi dua segitiga yang kongruen. Boleh kalian diagonalnya yang di BD, boleh juga yang di AC, sama saja. Ini salah satunya, jadi diagonal BD itu membagi jajar genjang A, B, C, D menjadi dua segitiga kongruen, yaitu segitiga A, B, D kongruen dengan segitiga B, C, D. Jadi, tapi perlu kita buktikan ya, untuk teorema ini kita akan buktikan. Jadi, yang diketahui tadi, yang diketahui bahwa jajar genjang ABCD tentu saja AB pasti akan sejajar dengan CD dan AD juga sejajar dengan BC. Nah, karena ABCD adalah jajar genjang. Kemudian yang perlu kalian tunjukkan adalah akan dibuktikan oh ya, ini BD adalah diagonal ya. BD adalah diagonal jajar genjang ABCD. Yang akan ditunjukkan itu adalah segitiga ABD akan kongruen dengan segitiga BCD. Ini yang perlu kalian tunjukkan. Nah, sekarang kita buktikan. Kita mulai dari yang diketahui. Kalian perhatikan AB dengan BC. Ya, AB dengan BC dia adalah garis yang saling sejajar. Garis yang saling sejajar. Jadi ini dia sejajar dengan ini. Enggak kelihatan ya. Jadi AD, karena dia jajar genjang, maka AD sejajar dengan BC dan AB sejajar dengan CD. Nah, seperti ini. Kemudian yang perlu kita lihat di sini bahwa BD dia merupakan garis transversal yang memotong AD dan BC di titik D dan B. Jadi di sini BD adalah garis transversal yang memotong AD dan BC di titik D dan B. Sehingga bisa dilihat di sini ada pasangan sudut dalam berseberangan ya. Jadi sudut ADB dan DBC itu adalah pasangan sudut dalam berseberangan. Kemudian yang ini juga sama. CDB yang ini merupakan pasangan sudut dalam berseberangan dengan DBA. Nah, seperti ini. BD adalah garis transversal sehingga terbentuk pasangan sudut dalam berseberangan yaitu sudut. Yang pertama ADB, sudut ADB dan sudut DBC
Kemudian yang pasangan yang kedua, sudut CD B dan sudut DBA. CDB dan sudut DBA dan sudut DBA. Nah, seperti ini. Kemudian bagaimana hubungan antara keduanya? Karena AD sejajar dengan BC, maka berdasarkan teorema pada kesejajaran beberapa waktu yang lalu, maka pasangan sudut-sudut dalam berseberangannya pasti kongruen. Nah, karena AD dan BC sejajar, maka berdasarkan teorema kesejajaran, sudut dalam berseberangannya tadi sudut ADB kongruen dengan sudut DBC, kemudian sudut pasangan sudut yang lain sudut CDB kongruen dengan sudut DBA. Nah, kita sudah menemukan ada dua sudut yang kongruen, dua pasangan sudut yang kongruen. Jadi ini berarti ini sudut kurang sisi. Kita menggunakan postulat pada dua segitiga saling kongruen. Berarti kita butuh satu sisi yang kongruen. Kita ambil saja sisi BD kongruen dengan BD. Jadi BD kongruen dengan BD. Ini berdasarkan sifat refleksif. Berdasarkan sifat refleksif. Dan ini sisinya sudah kita dapatkan. Sehingga menurut postulat sudut sisi sudut, maka kedua segitiga itu kongruen. Jadi maka segitiga ABD kongruen dengan segitiga BCD dan terbukti. Jadi diagonal BD itu membagi jajar genjang ABCD menjadi dua segitiga yang saling kongruen. Dan untuk teorema 1 sudah terbukti. Kemudian akibat dari teorema 1 tadi, karena segitiga-segitiga tersebut kongruen, maka akibatnya sisi yang berhadapan dari jajar genjang adalah kongruen. Ya, tentu saja ya. Kalau tadi ini A, B, C, D. Nah, ini segitiga ABD kongruen dengan segitiga BCD mengakibatkan pasangan sisi yang bersesuaian kongruen dan pasangan sudut yang bersesuaian kongruen. Pasangan sisi yang bersesuaian ini dengan ini kongruen, kemudian ini dengan ini kongruen. Sehingga hal ini menyebabkan AD kongruen dengan BC dan AB kongruen dengan CD. Demikian pula sudut-sudut yang berhadapan. Karena segitiganya adalah kongruen, maka mengakibatkan ya ini dengan ini kongruen dan ini dengan ini kongruen. Sehingga mengakibatkan sudut A kongruen dengan sudut C dan sudut B kongruen dengan sudut D. Seperti ini ya. Ini adalah 3 sifat yang pertama. Kemudian sifat berikutnya adalah sudut yang berdekatan dari jajar genjang saling bersuplemen. Artinya
Sudut yang berdekatan ya sudut A dengan B saling bersuplemen, sudut B dengan sudut C saling bersuplemen, sudut C dan D saling bersuplemen, dan sudut D dengan sudut A saling bersuplemen. Kita bisa menunjukkan salah satu saja ya. Misalkan saja akan ditunjukkan bahwa sudut A dan sudut B saling bersuplemen. Kita akan menunjukkan ini. Dan kita bisa menggunakan sifat-sifat pada teorema kesejajaran ya. Kita sudah menunjukkan yang beberapa waktu lalu bahwa karena ini sejajar dengan AD sejajar dengan BC. Nah, karena AD sejajar dengan BC dan AB adalah transversal, adalah garis transversal yang memotong AD dan BC di titik A dan B. Ini kan transversalnya, maka sudut dalam sepihak, ya sudut dalam sepihaknya itu kan sudut A dengan sudut B. Maka sudut A dan sudut B saling bersuplemen. Ini berdasarkan teorema pada garis-garis yang pada materi kesejajaran. Artinya besar sudut A ditambah besar sudut B-nya sama dengan 180 derajat. Dan ini sudah terbukti. Kita gunakan teorema yang sebelumnya. Teorema kedua sudah, kita lanjutkan ke teorema yang ketiga. Nah, yang untuk teorema yang ketiga di sini, diagonal dari jajar genjang saling membagi sama panjang. Artinya kita akan tunjukkan misalkan di sini diagonalnya kan AC dengan BD misalkan saja berpotongan di titik E ya. Maka perlu ditunjukkan bahwa DE itu kongruen dengan BE dan AE kongruen dengan EC. Nah, kita perlu tunjukkan itu. Berarti yang akan kita tunjukkan bahwa DE kongruen dengan EB dan AE kongruen dengan CE. Kita bisa menggunakan segitiga-segitiga yang kongruen. Segitiga-segitiga yang kongruen itu kita bisa perhatikan pada segitiga yang saya arsir. Yang ini ya, bisa kalian perhatikan. Perhatikan segitiga AED dan segitiga BCE. Kalian perhatikan itu. Nah, AD dengan BC berdasarkan sifat jajar genjang itu kan sudah kongruen ya. Karena dia sisi yang berhadapan. Ini sudah jelas ya, jelas AD kongruen dengan BC. Sisi sudah ketemu satu. Ini yang sisi. Ini mengapa ini kongruen? Karena ABCD-nya adalah jajar genjang. Sekarang kita tinggal menunjukkan dua sudutnya. Kita menggunakan sudut, sisi sudut. Kita bisa pakai sudut yang di sebelah sini. Pakai warna beda ya. Pakai warna biru. Kita bisa menggunakan ini dengan yang ini. Kemudian sudut yang ini dengan sudut yang ini. Nah, kita bisa gunakan itu.
Sama kita menggunakannya menggunakan sudut dalam berseberangan. Nah, kita tetap bisa gunakan, oh ya ini Ibu gambar lagi. Jadi ini kita akan gunakan, ini tadi sudah ya, ini tadi sudah, sisinya sama. Tinggal kita tunjukkan yang ini dengan ini, kemudian ini dengan ini. Ini anggap ini adalah E. Nah, sekarang kita lihat di sini BD ya. BD adalah garis transversal. Ya. Karena transversal itu yang memotong BD memotong AD dan BC. Dan diketahui AD dan BC-nya ini kan sejajar karena dia jajar genjang. Karena AD sejajar BC, maka pasangan sudut dalam berseberangannya kongruen. Apa itu? Yaitu sudut ADB kongruen dengan sudut ADB, ADE ya, boleh ADE saja. ADE kongruen dengan EBC. ADE kongruen dengan EBC. EBC. Kemudian yang ini sekarang kita perhatikan yang transversalnya adalah AC. AC adalah garis transversal. AC adalah garis transversal yang memotong AD dan BC di A dan C. Sehingga akan membentuk sudut dalam berseberangan yaitu DAE dan ECB. Nah, karena AD sejajar dengan BC, tentu saja karena dia jajar genjang, maka pasangan sudut dalam berseberangannya pun juga kongruen. Maka sudut DAE kongruen dengan sudut ECB. Nah, kita sudah mendapatkan satu sisi, dan dua sudut. Karena sudah ketemu ini tadi sisi sudah, yang ini sudut, yang ini sudut, yang ini sudut. Maka berdasarkan postulat, berdasarkan postulat sudut, sisi sudut, maka segitiga AED kongruen dengan segitiga BCE. Akibatnya, karena segitiganya itu kongruen, akibatnya semua sisi yang bersesuaian itu kongruen dan semua sudut yang bersesuaian kongruen. Artinya, ini dengan ini kongruen, berarti DE kongruen dengan BE dan yang ini juga kongruen. Dan AE kongruen dengan EC. Nah, sudah terbukti. Terbukti bahwa diagonal jajar genjang membagi sama panjang. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya di sini. Contoh soal pada jajar genjang ABCD. Diketahui bahwa sudut B lebih besar 46 derajat dari sudut A.
Tentukan besar sudut B. Nah, di sini sudut A dengan sudut B adalah pasangan sudut yang saling berdekatan dan saling bersuplemen. Sehingga besarnya adalah 180 derajat kalau dijumlahkan. Nah, kita misalkan saja di sini. Misal bahwa besar sudut A adalah X. Besar sudut B, karena 46 lebih besar dari sudut A, berarti X ditambah 46. Nah, karena sudut A dengan sudut B saling bersuplemen, maka besar sudut A ditambah besar sudut B sama dengan 180. Kemudian di sini X ditambah X plus 46 sama dengan 180. Kita selesaikan persamaan ini. Berarti ini 2X sama dengan 180 dikurangi 46. Berarti berapa? 180 dikurangi 46 adalah 134. Sehingga X-nya adalah 134 dibagi 2 besarnya 67. Yang ditanyakan adalah besar sudut B. Jadi besar sudut B sama dengan X plus 46. X-nya adalah 67 ditambah 46 sama dengan 113. Dan selesai. Nah, demikian penjelasan Ibu mengenai jajar genjang yang terdiri dari tadi sudah dibahas mengenai sifat-sifat jajar genjang yang disajikan dengan teorema-teorema. Kemudian teoremanya juga sudah dibuktikan. Yang terakhir di sini adalah contoh soal terkait jajar genjang. Dan untuk video berikutnya kita akan lanjutkan ke segi 4 yang lain, yaitu ada persegi panjang, persegi, trapesium, dan belah ketupat. Sampai jumpa ke pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.